Tadi di awal saya katakan bahwa saat ini momentumnya masih di komoditas batu bara. Betul. Tapi pertanyaannya nanti setelah batu bara apa? Sepertinya memang properti, betul Pak. Sepertinya memang properti. Kita sedikit flashback pada tahun 2008. Pasca krisis 2008. Tahun 2020 kemarin kan memang bisa disebut sebagai krisis juga ya. Nah, pada tahun 2008 tersebut kita mengalami krisis. Lalu di 2009 dan 2010 sampai 2011, apa yang booming? Batu bara dan sawit. Jadi 3 tahun setelah krisis 2008 itu batu bara dan sawit. Tapi memasuki 2012 dan 2013 atau 5 tahun setelah krisis, itu giliran properti ternyata. Properti waktu itu termasuk saham ASRI yang Pak Tommy barusan tanyakan, itu waktu di tahun 2008 itu digocap loh ASRI ini. Dan tahun 2013 tahu dia naik sampai berapa? Sampai 1000. Jadi bayangkan, nggak usah orang beli di gocap. Orang beli di harga 100 aja, lalu dia naik sampai 1000, 10 kali lipat loh profitnya waktu itu, ya kan? Dan dia kenaikannya tidak serta-merta dari tahun 2012 dan 2013-nya, tapi ketika batu bara pada naik di tahun 2010 dan 2011, ASRI ini memang juga sudah ikutan naik pelan-pelan. Saya masih ingat waktu itu, dari harga 170, dia naik sampai 200, 300, sampai akhirnya tembus 1000 di tahun 2013. Jadi jangka waktunya memang cukup panjang, beberapa tahun, tapi profitnya 10 kali lipat waktu itu. ASRI ya. Saham-saham properti yang lain juga sama, karena waktu itu zaman-zamannya ini loh, Feni Rose nongol di Metro TV gitu kan. Wah ini properti ini prospeknya bagus, Senin harga naik. Beneran naik itu. Di harga hari Seninnya itu harga ruko ya, yang ketika pertama kali di launching cuma 2 miliar rupiah itu ya, di Pantai Indah Kapuk di sana itu, tiba-tiba dalam waktu 3 bulan jadi 10 miliar. Wah, dan orang tetap beli, gila nggak? Orang tetap beli karena saking banyaknya duit dari hasil booming batu bara ketika itu. Batu bara ini kan kayak duit panas Pak, kayak ngambil duit dari tanah ya nggak? Tapi banyak orang kaya dari batu bara ketika itu, dan saya yakin sekarang juga di Kalimantan banyak orang tiba-tiba mendadak jadi juragan lagi dari batu bara ini. Nah ini duitnya masuk kemana? Ada pasti yang masuk ke robot trading, ya, binomo pasti ada. Lalu hilang, rugi, ya, masuk ke crazy rich gitu kan. Tapi ada juga yang masuk ke investasi yang memang aman. Apa itu? Properti. Jadi cuma soal waktu menurut saya Pak. Properti ini pada akhirnya akan booming ya. Dan saya pikir ya, kalau tahun 2020 dan 2021 kemarin memang masih terlalu dini untuk langsung masuk ke properti menurut saya ketika itu. Tahun 2021 kemarin ya, waktu itu ya kita harusnya masuknya batu bara dan saya melakukan itu dan benar cuan sekarang. Tapi tahun 2022 ini, jadi gini, kalau polanya untuk sekarang ini sama dengan pasca krisis tahun 2008 lalu, maka properti juga baru akan booming itu nanti di tahun 2024 atau bahkan 2025, masih agak lama. Tapi kita bisa mulai nyicil-nyicil dari sekarang. Akumulasi saja dulu. Gitu. Pelan-pelan. Sama seperti ITMG dulu kan harganya 7.000, sekarang sudah 30.000 ya. Mungkin masih bisa naik lagi. Tapi kalau misalnya kita waktu itu udah beli dari harga 7.000, berarti kan udah untung gede banget sekarang. Nah, saham-saham seperti ASRI segala macam mungkin bisa nanti naik lagi 500, 1.000, ya tergantung perkembangan kinerja perusahaannya sih. Jadi kita nggak menjamin juga dia bakal naik setinggi itu tergantung tetap. Tapi potensi ke arah itu ada. Potensi ke arah di mana saham-saham properti naik tinggi lagi seperti di tahun 2013 lalu, potensi di mana Agung Podomoro nongol lagi di Metro TV itu ada. Mungkin nanti gitu ya. Nah itu kita bisa curi start itu dari sekarang. Dan ya karena risikonya apalagi gitu loh, sahamnya udah murah-murah gitu, dan beberapa emiten di kuartal 1 udah mulai membukukan laba kan, udah mulai membukukan laba setelah sebelumnya rugi terus, udah mulai ada potensi turnaround. Dan perusahaannya nggak ada itu kayak Sritex misalnya yang sampai gagal bayar utang, ataupun kalau sempat ada PKPU ya sekarang udah beres PKPU-nya, jadi nggak sampai pailit sama sekali. Jadi dari kemungkinan terburuknya udah berlalu, sehingga sekarang satu-satunya peluang adalah tinggal ke atas, gitu, tinggal ke atas seperti itu. Salah satu yang saya lihat memang ASRI. Yang juga saya lihat apa? Modern Land Pak, MDLN.
Coba pelajari deh itu. PBV 0,2. Kemarin sempat hampir bangkrut dia memang, tapi untung dia berhasil bayar utangnya dan sekarang udah mulai recover. Lalu apa? Lipo Cikarang. Dan terakhir, Agung Podomoro. Agung Podomoro Land, APLN ya. Ada 4 jadi, ada ASRI, Modern Land, APCK dan juga APLN. Tinggal coba pelajari lagi ya. Nanti menurut saya sih ini menawarkan multi bagger semua meskipun balik lagi ya. Kita harus horizonnya agak panjang nih sampai sekitar tahun 2024 atau 2025. Jadi kalau kita akumulasi dari sekarang lalu besoknya turun nggak apa-apa. Kini kita masih dalam tahap akumulasi. Nanti tahun 2023 menurut saya, nah itu baru kita mungkin kalau memang momentumnya di batubara udah selesai, ya kita jual semua batubara masuk ke properti. Kalau sekarang kita masih bisa 50-50 dulu lah. Atau enggak, kita tetap lebih banyak di batubara, tapi udah ada beli sedikit-sedikit properti untuk kita simpan dalam jangka panjang. Sampai ke depannya nanti kita lihat bagaimana. Seperti itu Pak Tami.